Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga untuk pertemuan ketiga. Pada video ini kita akan diskusi atau membahas tentang akar persamaan nonlinear. Khususnya kita akan lebih detail lagi membahas tentang metode yang pertama, yaitu metode tabel. Oke, sebelum lebih jauh kita bahas tentang metode tabel, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana akar persamaan linear itu kita cari menggunakan metode numerik dan mengapa kita membutuhkan metode numerik untuk mencari akar persamaan non-linear. Jadi ada beberapa alasan yang perlu kita ketahui sehingga ketika kita menggunakan metode numerik itu memang benar-benar kita yakin bahwa kita perlu metode numerik. Ya, seperti itu. Nah, di sini akar persamaan non-linear itu di sini kalian bisa lihat di sini ya. Oke. Ini akar sebuah persamaan fx adalah titik potong antara sumbu x dan kurva fx. Jadi ini ya. Nah, kalian perhatikan ini. Nah, saya akan ilustrasikan menggunakan gambar. Ya, saya akan ilustrasikan menggunakan gambar. Saya buat sebuah garis, ini sumbu X ya, kemudian saya butuh sebuah kurva, katakan di sini kurvanya. Oke, di sini kurvanya, kemudian di sini ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B, dan di sini itu fx. Ini ya, ini fx. Nah, letak posisi A ini kan persamaan nonlinear ya, ini fungsi nonlinear ya, sehingga kita punya yang namanya akarnya itu ada di sini. Nah, ini kita punya x, 0 dimana akar itu terjadi ketika fx-nya sama dengan 0 ya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi perpotongan antara sumbu X dengan kurva itu berarti disitulah akar dari fungsi tersebut. Nah, kemudian untuk beberapa akar-akar, kalau akar-akar bilangan bulat itu kita mudah ya untuk mengetahui. Akar-akar bilangan bulat itu mudah, kita bisa pakai pemfaktoran atau yang kedua kita pakai rumus ABC. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau kita punya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya, kemudian kita ingin mencari akarnya, dengan demikian terjadi persamaan nonlinear berderajat 2 ini ya, polinomial berderajat 2 ini seperti ini. Kemudian kalau kita tidak bisa memfaktorkan, kan ada yang pertama ya, caranya memfaktorkan begini. Nah, misalkan ini x min x1, ini x min x2, sehingga x sama dengan x1 atau x sama dengan x2. Nah, tapi kan tidak semuanya ini, tidak semua fungsi ini atau akar ini mudah difaktorkan ya, maka kita butuh yang kedua namanya rumus ABC. Apa itu rumus ABC? Yaitu x1, 1 atau x2 itu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, ini rumus yang seperti ini. Saya yakin kalian sudah hafal ya. Saya yakin kalian sudah hafal rumus-rumus seperti ini. Nah, pertanyaan yang akan muncul itu adalah bagaimana jika polinomial berderajat 3 seperti ini. Sebagai contoh ini ax pangkat 3 plus bx kuadrat
plus CX plus D sama dengan 0. Ini bagaimana? Bisa kalian faktorkan? Beberapa, sangat sedikit sekali yang mudah difaktorkan, tapi sebagian besar ini susah difaktorkan. Ya, ini X min X1, X min X2, X min X3. Ini sudah mulai rumit kita untuk memfaktorkannya ya. Nah, otomatis kita butuh teknik yang baru. Ya, ini baru saja polinomial berderajat 3. Nah, posisi akar ini tadi kan di sini ya, posisi akarnya. Saya gambarkan ulang, katakanlah fungsinya seperti ini. Ini A, ini B. Posisi akarnya di sini ya. Sini X1. Nah, X1 berapa? Nah, kesulitan inilah yang membuat munculnya metode numerik. Karena permasalahan ini baru kita sampai pada polinomial berderajat 3, kita sudah mulai kesulitan. Kesulitan menyelesaikan menggunakan analitik, metode analitik. Hingga kita butuh namanya metode numerik. Begitu. Nah, karena kesulitan ini, padahal yang namanya akar atau persamaan nonlinier, itu tidak hanya polinomial, tapi ada banyak ya. Ada fungsi logaritma, fungsi trigonometri, ada fungsi polinomial, fungsi kuadrat ada fungsi polinomial, Jadi fungsi nonlinier yang nantinya akan melahirkan persamaan nonlinier itu ada banyak lagi. Nah, sehingga butuh metode khusus. Kalau polinomial tadi bisa. Lah sekarang kalau kita ingin mencari sin 2x plus 3, misalkan cos 3x sama dengan 0, itu ini berapa? Akarnya berapa? Akar persamaan ini berapa? Akar berapa? Kan susah. Ya, mau memfaktorkan gimana cara memfaktorkan? Tapi nilai x ini kan ada. Nilai X ada. Kenapa? Nilai X ada terjadi kapan? Ketika fx sama dengan 0. Maka kita akan mengetahui X yang merupakan akar. Begitu ya kira-kira penjelasannya soal akar persamaan nonlinier. Nah, kemudian metode untuk menyelesaikan akar persamaan nonlinier itu ada 2 macam. Akar persamaan nonlinier ada 2. Yang satu metode terbuka, yang satu metode tertutup. Oke. Nah, kalau metode tertutup itu ada metode tabel, itu kemudian ada metode biseksi atau setengah interval, kemudian ada metode regulavasi. Nah, di metode terbuka juga ada 3, ada sekant, ada Newton-Raphson, ada iterasi sederhana. Itu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan berdiskusi tentang metode tabel. Bagaimana ide metode tabel nanti akan kita coba cermati bersama-sama. Metode tabel ya. Oke. Sekarang kita ke metode tabel. Oke, nih di metode tabel itu ilustrasinya begini. Fungsi yang tadi
Oke, fungsi yang tadi ini ya, ini sumbu X, ini akar, di sini X0, di sini Xn. Nah, dalam sebuah fungsi kita perlu menebak dulu terlebih dahulu posisi akarnya. Jadi kita perlu menebak posisi akarnya. Kalau ini saya buat sumbu Y di sini ya, sumbu Y. Ini sumbu Y, maka di sini terjadi fx0. Kemudian di sini nah, di sini fxn. Nah, oke. Kalian perhatikan di sini ada fx0, ada fxn. Kita perlu memastikan bahwa dua nilai tebakan awal kita ini benar-benar mengurung akar ini, sehingga menyebutnya sebagai bagian dari metode tertutup. Kenapa tertutup? Kenapa tertutup? Karena mengurung akar. Jadi yang pertama kita butuh dua nilai tebakan awal ya. Yang pertama kita butuh dua nilai tebakan awal, di mana dua nilai tebakan ini harus mengurung akar. Oke, bayangkan jika akar saya nebaknya di sini, katakanlah, bayangkan ya, jika saya nebaknya xn di sini, lah berarti di sini x0, sini xn, maka kan akarnya padahal di sini, berarti kan tidak mengurung akar, sehingga tidak bisa, jangan di sini berarti ya xn nya. Oke, saya hapus dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini x0 xn, lah bagaimana menjamin akar itu berada di dua nilai tebakan awal itu benar-benar mengurung akar. Nah, sekarang kita tahu di sini titiknya di sini adalah x ya. X itu berarti akarnya, atau apa ya, kita simbolkan x saja nggak apa-apa. X yang dicari ya, koma 0. Nah, katakanlah ini xa gitu aja dah, xa 0. N0 itu apa? Berarti fx. Berarti di sini kan fxa gitu, yang nilainya sama dengan 0. Berarti fxa itu nilainya 0. Nah, coba kalian lihat di sini, fx0 nilainya di atas atau di bawah sumbu x. Ini sumbu y ya, di atas atau di bawah sumbu x. Nah, di atas sumbu x berarti positif atau negatif? Nilainya ini positif. Nah, fxn di sini berarti di sini fxn, berarti ini nilainya nih negatif. Nah, inilah yang menjamin bahwa dua tanda itu harus berbeda. Dua nilai fx-nya harus berbeda tanda, harus berbeda tanda. Loh Pak, kalau akarnya fungsinya itu dibalik, kalau fungsinya dibalik gimana Pak? Berarti tidak seperti itu. Loh, bisa saja. Sekarang saya ilustrasikan lagi seperti ini. Fungsinya kita balik. Ini ya, saya tukar di sini. Nah, fungsinya kita balik. Begini fungsinya. Nah, ini akarnya di sini, ya boleh saja. Di sini kita tebak ini x0. Nah, di sini tebakan kita yang kedua adalah xn. Berarti fx0 itu ada di sini. Fx0 di bawah sumbu x berarti nilainya
negatif, yang di sini fxn nilainya positif. Berarti kan berbeda tanda, tapi kan sudah mengurung akar. Artinya apa? Bahwa kita tidak perlu membuat grafiknya karena kita sudah tahu teorinya, bahwa kalau kita ingin menebak dua nilai, maka kita tebak x0 dan xn dengan catatan bahwa fx0 itu berbeda tanda dengan fxn, atau dengan kata lain kalau kita tuliskan secara matematik itu kita memilih x0 dan xn x0 dan xn, syaratnya adalah fx0 dikalikan fxn itu kurang dari 0. Ini yang menjamin ini berbeda tanda karena bernilai negatif. Ini kan bernilai negatif, maka ini bernilai negatif itu ini positif, ini negatif, maka kurang dari 0, atau sebaliknya ini positif, ini negatif, itu juga kurang dari 0. Jadi ini yang menjamin. Jadi ketika kita menebak tadi, ini kuncinya satu, x0 dan xn itu fx0 dikalikan dengan fxn itu harus kurang dari 0 untuk menjamin bahwa ini berbeda tanda. Nah, kemudian yang kedua, ide dari metode tabel. Nah, saya jelaskan lagi ide dari metode tabel tadi. Nah, oke. Saya cari tempat kosong dulu. Bentar, saya cari tempat kosong dulu ya. Oke. Di sini saja cukup. Nah, ide dari metode tabel tadi di sini. Ini saya buat sumbu sumbu y, ini sumbu x. Artinya begini, tadi kurvanya mau seperti apapun bisa ya, asalkan ada akarnya ya. Oke, saya buat yang pertama saja tadi ini. Gini ya. Kemudian di sini ada x0, di sini ada xn. Nah, kalau kalian perhatikan di sini maka ada, ini kan sudah ya, berarti ini fx0 dan fxn ini kalau dikalikan kurang dari 0. Maka di metode tabel ini kita partisi, kita bagi-bagi begini. Kita bagi-bagi begini dengan jarak yang sama. Ya, dengan jarak yang sama. Maka muncul x1, muncul x2, muncul x3, muncul x4, muncul x5, muncul x6, muncul x7, muncul x8, muncul x9, muncul x10, x11, x12. Nah, maka akar ini x6 dan x7 ini adalah dua nilai terakhir yang paling dekat dengan akar ini. Ya, kalau kita zoom, bisa nggak ini di zoom? Oke, ini ya, kalau kita zoom seperti ini. Nah, oke, begitu ya. Nah, ini saya hilangkan tadi oret-oretannya. Ini kalau kita zoom kan berarti ini akarnya kan ada di sini ya. Ini berarti kita sudah punya x6 di sini dan x7 di sini. Akarnya ada di sini. Bisa nggak kita lebih detail lagi? Bisa, ini kita partisi kecil-kecil lagi. Nah, kita partisi kecil-kecil lagi. Begini. Nah, maka akan muncul ini dari 12 ya. Berarti ini saya perbesar lagi.
Saya perbesar biar kelihatan. Nah, maka dua titik awal, dua titik terakhir ini, nah ini kalau saya bawa ke sini, ini kan jadi begini dia, ada titik. Nah, ini akarnya. Katakanlah di sini adalah X20, yang di sini X21, katakanlah ya, seperti itu. Maka ini sudah dua akar yang paling dekat dengan dua nilai yang paling dekat dengan akar. Nah, kita tinggal akan menentukan mana yang akan kita pilih sebagai yang paling dekat dengan X20 atau X21. Caranya adalah, kan ini nilai fx-nya itu kan sama dengan 0. Nah, sementara kita punya nilai X20 dan kita punya nilai fx21. Nah, kita evaluasi saja mana yang lebih dekat dari 0 ini. Misalkan ini min 1, ini setengah, katakanlah begitu ya. Maka nilainya yang paling dekat dengan 0 adalah yang di sini. Maka akar pendekatan yang dimaksud itu adalah X-nya adalah X21. Seperti itu ilustrasinya, kurang lebih gambarnya. Ya, kurang lebih gambarnya seperti itu. Sekarang kita ke modul ya. Saya akan jelaskan. Itu tadi ilustrasinya. Sekarang kita ke modul. Akar sebuah persamaan ini tadi fungsi yang digambarkan, ada A, B. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini ada metode tertutup, metode tertutup dan metode terbuka. Nah, sekarang kita akan ke metode tertutup. Tadi kan kita pakai metode tabel ya. Ini ada X, ada fx. Maka kita buat algoritma berdasarkan tadi. Yang pertama kita definisikan fungsi fx. Oke, berarti fungsinya harus ada. Di manakah fungsi itu ada? Kita bisa cek di sini. Saya perkecil dulu. Kita di manakah fungsi definisi 1 tadi apa? Definisikan fungsi x. Tuh, kurang jelas ya. Saya ganti hitam agak tebal. Oke, 1. Definisikan fungsi fx. Nah, bagaimana? Berarti fx-nya itu harus ada. Jadi fungsinya harus ada dulu. Kemudian yang kedua kita cek tadi, yang kedua, tentukan ring untuk x yang berupa batas atas dan batas bawah. Tentukan ringnya. Berarti tentukan ring itu yang tadi kita cari x0 dan xn, atau A dan B, batas atas dan batas bawah. Itu yang kita cari tadi. Tentukan jumlah pembagian n, berarti partisinya. Tentukan partisinya, partisinya atau jumlah pembagi, partisi. Jadi n-nya tadi berapa, kita akan bagi menjadi, misalkan kita punya ringnya ya, ringnya ini dari A sampai B, kita akan n-nya misal 10, berarti ini kita jadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini ada, kita punya 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu, tentukan partisinya. Kemudian yang keempat itu hitung step pembagiannya. Nah, step pembagiannya itu berarti kita menghitung lompatannya. Ini loh, H itu yang ini, step lompatannya, langkahnya ini loh. Nah, ini H namanya. Nah, cara memperoleh H itu mudah. Berarti H itu adalah batas bawah kurangi batas atas dibagi dengan N. Ini rumusnya. Kemudian yang kelima, ini kita menghitung XI, YI-nya. Berarti
ini kan kita akan dapat ini ya, nilai-nilai banyak sekali. Ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Maka kita akan mendapatkan nilai XI-nya itu tadi pakai rumus yang sudah ada ya. Pakai rumus ini, X bawah ditambah I kalikan H. X bawah kita sudah tahu. Oh ya, ini atas bawah ini yang penting persepsinya sama ya, boleh dibolak-balik tapi yang penting persepsinya sama. Kalau di sini supaya sama saja, ini saya coret ya, batas supaya persepsinya sama dulu ya dengan yang mudah. Ini berarti batas atas kurangi batas bawah. Batas atas itu berarti yang B ini, batas bawah itu yang ini. Nah, persepsinya kita samakan dulu. Ini atas, ini bawah. Kemudian XI dan YI ya tadi ya, XI dan YI. Terus selanjutnya, nah ini kita evaluasi, cara mengevaluasinya seperti tadi. Sekarang kita contoh persamaan ini. Sekarang kita contoh persamaan, contoh 5. Itu ya. Oke. Contoh 5, saya buatkan yang baru dulu. Nah, ini contoh 5. Oke, diketahui persamaan nonlinear fx ya. Oke, yang pertama definisinya sudah ketemu kan? Sudah ketemu, definisikan fungsi sudah ketemu yang tadi. Berarti 1 fx itu sama dengan x plus e pangkat x. Oke, tentukan akar persamaan nonlinear tersebut dalam interval x dari min 1 sampai 0. Jadi ini enak, berarti kita tidak usah mengevaluasi, tapi sudah diberikan. Berarti akarnya itu sudah ditebakkan bahwa dia berada di antara min 1 sampai dengan 0. Berarti ini kita sudah dapat ringnya. Ini kita dapat fungsinya, kita sudah dapat ringnya. Nah, sekarang ada nggak partisinya? Partisinya berapa? Partisinya berarti 10 bagian. 10 bagian. Terus yang nomor 4. Berarti kita butuh namanya XI kan? Nah, 10 bagian tadi begini. Ini min 1, ini 0. Berarti ini kita bagi menjadi 10 bagian partisinya. Maka kita akan dapat nilai XI-nya. X-nya berarti tadi, ini X0 ya, berarti X0, X1 sampai X1, X2 sampai dengan X berapa nih? X10. Nah, sampai X10. Jadi ini X0-nya min 1, X10-nya 10 ini. Sorry, 0. X10-nya itu 0 ini. Nah, kita tahu bahwa nanti kita cari XI-nya. Cara cari XI tadi rumusnya masih ingat? XI sama dengan batas bawah, yaitu ditambah I dikali H. Batas bawah kan min 1 ditambah I-nya itu kan berarti kan ini 0 ya, berarti kan kita butuh X1 berarti 1. Nah, sekarang H tadi bagaimana rumusnya? H batas bawah berarti ini min 1 dikurangi batas atas 0 dibagi N 10. Berarti min 1 per 10 sama dengan min berapa? 0,1. Berarti ini ditambah ini batas, oke, selisihnya, sorry, ini selisihnya ya, berarti ini 1, 0,1. Berarti 0,1. Berarti min 1 ditambah 0,1. Ini kalau XI ya. Ini kalau XI, berarti kalau X1 min 1 tambah 0,1, ini X1. Berarti ini min 0,9. Berarti terus
terus X2 berarti min 1 ditambah 2 kali 0,1 sama dengan min 0,8 dan seterusnya sampai ini nih sudah kita dapatkan ini. Nah, oke ya. Nah, kemudian kita buat tabel, cari nilai fungsinya. Kalau X1 kita tahu X1 sama dengan min 0,9, maka fx1 berapa? Masukkan ke fungsinya. Kemudian X2 min 0,8, berarti f min 0,8 sama dengan fungsinya apa tadi ini? Ini tak fungsinya? Ini fungsinya. Nah, berarti fungsinya adalah min 0,8 ditambah E pangkat min 0,8. Silahkan kalian pakai kalkulator. Di sini sudah saya hitungkan, dapatnya ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengevaluasinya? Cara mengevaluasinya adalah kalian lihat di sini, maka di sini akan negatif, ini positif, ini yang pertama ya, negatif, positif. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, negatif, positif, negatif, positif. Negatif, positif, nilai fx-nya yang negatif dan positif yang terakhir, yang paling dekat itu adalah ini. Nah, kalian perhatikan ini. Oke, berarti kita temukan dua nilai terdekatnya. Kalau andaikan akarnya itu ada di sini, akarnya ada di sini, maka kita punya ini min 0,6 dan ini min 0,5. Dia ada di sini. Oke, berarti ini sudah yang paling dekat. Yang min plus ini ya, min sama plus ini ya. Nah, kemudian sekarang kita evaluasi mana yang harus dipilih, min 0,6 atau min 0,5. Sementara f min 0,6 itu adalah min 0,05119 dan f min 0,5 itu adalah 0,10653. Mana yang lebih dekat dengan 0? Itu? Mana yang dekat dengan 0? Yang dekat dengan 0 yang mana? Ternyata adalah yang ini. Sehingga akar yang dimaksud adalah akar yang dimaksud adalah minus 0,6. Ini akar pendekatan. Akar pendekatan. Oke. Sekarang kita cek pembahasannya. Di sini bahasanya seperti apa? Kalian bisa cermati juga di situ. Oke. Nah, dari tabel di atas, akar persamaan terletak di antara interval ini ya. Nih, sudah kita bahas di sini. Kemudian dari dua nilai tersebut dapat dipilih nilai pendekatan akar persamaannya yaitu min 0,6. Min 0,6 karena f min 0,6 itu sama dengan min 0,0519. Jadi ini yaitu yang paling dekat dengan 0. Seperti itu metode tabel. Bisa kalian cermati modulnya dan juga pembahasan dari saya ini. Kalau ada pertanyaan jangan sukar untuk bertanya, kita terbuka untuk diskusi. Nah, selanjutnya kalian kerjakan latihan soal ya. Latihan soal 1 dan 2 ini seperti biasa sesuaikan dengan NIM-nya. Kalau yang ganjil mengerjakan nomor 1, yang ganjil mengerjakan nomor 1, yang genap juga mengerjakan nomor 2. Seperti itu. Nah, terakhir sebelum saya tutup video ini, metode tabel ini adalah metode yang menginspirasi metode-metode selanjutnya. Nah, karena ini adalah metode yang pertama, tentu akan banyak didapatkan kekurangan di sana sini. Akan tetapi secara konsep, secara grafis itu sudah meyakinkan kita bahwa metode tabel ini memang benar-benar mendekati akar sebenarnya. Oke, jadi polanya seperti itu. Jadi dari akar yang
panjang interval ring seperti ini, akarnya ada di tengah, kemudian kita potong segini. Seandainya kita ingin butuh ketelitian yang lebih teliti lagi, ini kita potong lagi, kita partisi lagi untuk dapatkan yang lebih dekat lagi dengan akar, itu lebih akan sangat lebih mungkin ya, sangat mungkin. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan atau video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.